Oke, kita mulai. Pada zaman dahulu kala, di dataran Tiongkok, di negeri Cina, ada yang udah pernah ke Cina? Belum? Ketemu orang Cina? Oke, baru saat ini. Jadi, di sana hiduplah seorang pria tua. Seorang lelaki paruh baya yang hidup bersama putra semata wayangnya. Wah, putranya Bali banget, tapi putihnya kayak orang Cina. Nah, mereka hidup di dataran Cina berdua saja dan keseharian mereka adalah membuat tembikar. Tembikar itu apa ya? Tembikar itu apa ya, guys? Tembikar itu adalah sejenis guci yang bentuknya sangat lebih besar dari ini tentunya dan terbuat dari tanah liat. Jadi kalau jatuh pecah kayak hati kita, teman-teman. Jadi jangan jatuhkan hati yang sudah diberikan. Oke, oke, good. Nah, mereka hidup dengan menjual tembikar setiap hari, membuat tembikar, kemudian menjualnya ke kota. Sampai pada suatu kali, pada suatu hari, mereka pun membuat tembikar dan akan menjualnya ke kota. Karena mereka hidup di desa, di atas gunung. Ya, mereka hidupnya di atas gunung. Jadi kalau mereka ingin menjual tembikar mereka ke kota, mereka harus turun gunung, melewati lembah, melewati sungai, melewati hutan, melewati ladang-ladang dan sebagainya. Bayangkan, hidup zaman dulu itu ternyata harus seperti itu. Nah, seluruh tembikar pun jadi, sudah di packing dengan packaging yang sangat cantik. Iya, keramik. Ya, benar. Tembikar itu adalah keramik. Jadi tembikar itu sudah di packaging dengan sangat cantik, ya. Kemudian mereka keesokan harinya membawa tembikar itu ke kota menggunakan keledai. Ini ternyata anjing. Aku kira keledai loh. But it's okay. Kita anggap aja ini seekor keledai. Lucu-lucu banget loh anjingnya. Oh my god. Jadi ini adalah seekor keledai. Nah, Cikepu dan ayahnya kemudian menaruh tembikar itu di atas punggung keledai. Dan mereka mulai berjalan menuruni gunung menuju ke kota untuk menjual tembikar. Tapi karena waktu itu turun salju, mereka harus berhati-hati. Karena jalannya licin dan berlubang. Wow, jalannya berlubang sekian kilometer itu punya. Mereka harus melewati sebuah sungai yang membeku seperti perasaan ini, membeku, dingin, kaku, dan tentu saja sangat licin. Nah, ketika mereka menyeberang dengan sangat hati-hati, takut keledainya terpleset dan tembikar itu pecah, baru saja ayahnya berpikir demikian. Ternyata benar, keledai itu terpleset dan tembikar itu pun pecah. Oh my god. Ayahnya tidak dapat berkata apa-apa lagi, termasuk saya. Ayahnya pun bingung, kemudian menghampiri keledai tersebut. Namun sangat disayangkan, sang ayah juga ikut terpeleset dan kepalanya membentur dinding sungai yang membeku. Apa yang terjadi selanjutnya? Keledai dan ayah pun sangat disayangkan, harus meninggal dunia. Hembur pasir di padang tandus. Oke. Cikepu yang mengetahui hal tersebut pun sangat bersedih. Ia berlinang air mata, dirundung kesedihan dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan pada akhirnya Cikepu pun kemudian memutuskan untuk menguburkan ayahnya di tepian sungai, tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Wow, tempat kejadian perkara emang kriminal. Tidak jauh dari sungai yang membeku tersebut. Ya, Cikepu pun kemudian menguburkan ayah dan keledainya. Sudah tidak ada harapan lagi apa yang harus dilakukan oleh Cikepu. Ia pun menguburkan keledainya dan ayahnya berdampingan.
Ya, semoga tenang di sana ayah dan keledai. Cikepu yang bingung, tidak tahu harus melakukan apa, kemudian duduk terlebih dahulu, kemudian berjalan, tak tahu arah, ia lupa arah jalan pulang, ia tenggelam, dan tak bisa berenang. Gimana ya lirik lagunya itu ya, kok aku lupa ya. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, aku tanpamu butiran debu. Iya, ya, ia pun berjalan sedih, sampai ia bertemu dengan pantai di daerah sana. Ia pun duduk di pinggir pantai dan merenungi nasib buruk yang menimpa. Ia masih merenung, galau, tidak tahu harus melakukan apa, dan kemudian datanglah. Siapa yang datang? Datanglah segerombolan pemuda. Ya, datanglah segerombolan pemuda menunggangi kuda. Kuda catur. Menunggangi kuda. Ada sekitar 4 kuda yang datang, 4 pemuda yang datang. Ini adalah pemuda berandalan ya, mereka adalah seorang bandit, penjahat, tokoh antagonis dalam cerita-cerita dongeng-dongeng yang lain. Dan mereka pun menunggangi kuda. Dan itu baru kudanya, pemudanya ada di mana? Pemudanya ada di sini, iya. Ding ding pa ding ding, oh iya. Ini adalah pemuda yang berandalan, mereka menunggangi kuda, dan ternyata di sana, di salah satu punggung kuda yang lainnya terdapat putri, seorang putri yang cantik jelita, menangis dan meminta tolong. Ya. Melihat gelagat yang mencurigakan, kemudian Cikepu berpikir bahwa jangan-jangan putri ini diculik oleh para berandalan ini. Dan Cikepu pun menyetop kuda-kuda itu pun berhenti, rombongan pemuda itu berhenti, dan mereka bertatap-tatapan, saling peleng, saling tatap, kemudian mereka bertanya, apa maumu? Bebaskan putri itu atau kalian berhadapan denganku. Ya, apakah Cikepu takut? Tidak. Apakah pemuda itu takut? Tidak juga, karena mereka rame. Kalau keroyokan rame-rame itu asik bagi mereka. Tapi apakah Cikepu takut? Tidak. Karena ternyata Cikepu sudah mempelajari ilmu bela diri. Ya, ia bahkan lebih hebat dari seorang shinobi dari desa Konoha. Kemudian mereka pun bertarung. Yang pertama kali menyerang adalah rombongan berandalan tersebut. Ia menggunakan cambuk, menggunakan tangan kosong, menggunakan tongkat, menyerang Cikepu. Jas. Tapi semua serangan itu tidak mengenai Cikepu. Semua serangan itu meleset karena Cikepu ternyata sangat sangat gesit menghindar. Ia sangat lincah. Ia mampu menghindari semua serangan itu karena ia menguasai ilmu bela diri. Astaga, bibir saya keseleo. Oke, sekarang giliran Cikepu yang menyerang. Guys, bersiap-siaplah. Cikepu menyerang. Pukul. Cikepu menghantam. Cikepu memukul. Cikepu pukul lagi, tendang. Wah! Gerombolan pemuda itu pun tumbang satu persatu. Menyedihkan. Kalau di Cina itu ya pasti kebanyakan tokoh bisa ilmu bela diri, bisa kungfu. Ya. Dan pada akhirnya putri di salah satu punggung kuda yang terikat itu pun dibebaskan. Dan bertemulah dia dengan putri cantik jelita. Wow. Cantik banget ya. Oh my god. Aku bisa jatuh cinta nih. Ya, mana Cikepu nih? Ya,
Cikepu menghilang. Oke. Bertemulah Cikepu dengan putri yang tadinya disandra tapi sekarang sudah bebas. Ya. Bertanyalah, bukan bertanya, tapi berterima kasihlah putri tersebut kepada Cikepu. Putri tersebut menghampiri Cikepu dan percakapan pun terjadi. Keke, Nisa han hao nanre, ni tak ming se jiao sen ma. Nggak paham kan? Kita ganti pakai bahasa Indonesia. Kakak sangat baik, telah membebaskan saya. Ngomong-ngomong, nama kakak siapa, Kak? Aku adalah Cikepu. Ya. Aku mengucapkan banyak terima kasih, Kak, karena kalau bukan karena kakak, aku nggak tahu nasibku bakal gimana, Kak. Aku tidak bisa membayangkannya, Kak. Aku menangis lagi. Mataku kena debu. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Aku hanya melaksanakan tugasku sebagai seseorang, bahwa kebenaran memang harus dijunjung tinggi. Aku tidak tega melihat wanita secantikmu menangis, so jangan menangis lagi ya. Jangan ya, oke. Baiklah, kakak Cikepu. Lalu, siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Aku adalah seorang putri, Kak. Aku tinggal di dasar laut, percaya nggak? Apa? Ini tidak mungkin. Sebagai rasa ucapan terima kasih saya, aku deh ya, biar lebih mesra ya. Sebagai ucapan terima kasih aku ingin mengajak kakak pergi ke istanaku dan bertemu dengan kedua orang tuaku, dan mungkin di sana aku bisa membalas kebaikan kakak. Bagaimana, Kak? Jone. Oh iya. Tentu saja aku mau, tapi bagaimana? Nah, setelah mempertimbangkan ajakan Putri Naga untuk mengunjungi istananya di dasar laut, Cikepu pun akhirnya menyetujuinya. Baiklah, kakak Cikepu, silakan pejamkan mata kakak terlebih dahulu. Baiklah. Ini topeng ya, nggak bisa memejamkan mata, tapi anggap aja dia memejamkan matanya. Jeng, Cikepu pun memejamkan mata. Dan dalam sekejap, mereka sudah berada di Istana Naga. Wow, di dasar laut. Istana itu sangat megah. Lebih megah dari istana, tidak usah disebutkan. Ya, istana itu sangat megah. Dindingnya berlapis emas, ada ukiran naga di mana-mana. Kemudian di sana banyak pelayan yang cantik-cantik. Namun Cikepu sedikit heran karena orang-orang di sana setengah manusia dan setengah hewan-hewan laut. Ada yang bertubuh kura-kura, berwajah manusia, ada yang bertubuh ikan, ada yang bertubuh kepiting, ada juga yang bertubuh ubur-ubur. Dan tiba-tiba ada dua orang menyampiri Cikepu dan Putri Naga. Orang itu berwajah manusia, setengah manusia dan setengah naga dengan tanduk di kepalanya. Dan itu adalah Raja Naga. Aku nggak punya boneka naga loh. Anggap aja ini naga ya. Ini naga bukan ya? Apa komodo ya? Apa ini cicak? Cicak apa yang bikin mati? Ayo, cicak napas. Oke. Nah, Raja Naga yang sudah mengetahui semuanya kemudian berterima kasih kepada Cikepu. Ia mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Terima kasih karena sudah menyelamatkan putri saya. Jika tidak ada dirimu,
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib putri saya satu-satunya ini, hanya dia pewaris kerajaan Istana Naga. Terima kasih, terima kasih. Oke, Yang Mulia Baginda, aduh, manggil raja itu kira-kira apa ya? Yang Mulia ya? Atau Baginda? Atau Ratu Aji? Oke, Ratu Aji sepertinya tidak mungkin terjadi di Cina. Oke, kita pakai Baginda Raja saja. Terima kasih Baginda Raja. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang manusia, yaitu membela kebenaran. Baiklah, untuk membalas semua jasa-jasamu karena telah menyelamatkan putri saya akan sediakan makanan yang lezat. Dan saya juga akan mengajak kamu istana tour, keliling-keliling melihat istana saya yang megah. Dan nanti saya akan berikan imbalan pastinya. Bagaimana kau berminat? Minat nggak? Jawab dong. Ya, saya berminat. Paduka Baginda Yang Mulia, bukan Ratu Aji. Saya tentu sangat berminat. Bagaimana? Baiklah, ikuti saya. Dan Cikepu bersama Putri Naga, bersama Raja Naga, bersama Ratu Naga pun makan bersama. Mereka makan makanan yang enak. Tentunya, masa iya makanannya nggak enak sih? Kan rugi dong kerajaan. Ya, mereka makanan yang enak. Kemudian selesai makan, Cikepu pun mengikuti istana tour, keliling-keliling istana, melihat-lihat kemegahan istana. Wow. Tidak ada kata yang terucap selain wow. Wow. W-O-W. Wow. Dan sampai akhirnya, silakan pilih yang kamu mau, Cikepu. Kamu bisa bebas memilih yang manapun sesukamu, pilih semua. Harta karun ini tidak akan habis. Bagaimana? Kau berminat? Hei, kok bengong? Oh iya, saya berminat Baginda Raja. Tapi, nggak usah Baginda. Saya ikhlas membantu Baginda. Ini bukan saya banget. Saya tidak bisa menerima hadiah. Saya melakukan kebaikan karena memang saya harus melakukan kebaikan, bukan untuk mendapatkan sesuatu Baginda. Tapi saya memaksa, Cikepu, kamu harus memilih satu harta karun. Oke, minimal 2 lah, bukan 1. Kamu harus memilih 2 harta karun sebagai rasa terima kasih saya karena sudah menyelamatkan Putri Naga. Bagaimana? Baiklah, kalau Baginda Raja memaksa, saya tidak punya pilihan. Saya memilih patung anak ayam emas dan tongkat emas itu, Baginda Raja. Yang di sana itu tuh, yang itu tuh. Yang mana? Yang itu, di pojokan. Bagaimana ya? Itu sebenarnya adalah pusaka milik kerajaan. Bagaimana kau bisa tahu tentang pusaka itu? Tadi Putri Naga sempat memberitahu saya, Baginda, bahwa jika ayah sang putri, jika Raja Naga ingin memberikan sebuah harta karun, maka saya harus memilih patung anak ayam emas dan tongkat emas. Raja Naga pun berpikir sejenak. Kemudian pada akhirnya merelakan pusaka milik kerajaan Istana Naga Laut diberikan kepada Cikepu. Yaitu berupa tongkat emas. Ya, tongkat emas. Ini adalah pusaka milik kerajaan Istana Naga Laut. Bukan itu fungsinya. Ini adalah tongkat emas. Dan ini diberikan kepada Cikepu. Terimalah. Dan satu lagi. Patung anak ayam. Weh, Baginda, bukan anak ayam nih, bebek nih Baginda. Oh, bebek ya. Sorry. Aduh, mata Baginda minus nih, no. Nggak bisa bedain bebek sama ayam. Maklum, udah lama nggak ke permukaan. Di laut aja dia. Ini,
Kuberikan patung anak ayam emas untukmu. Terimalah. Jaga baik-baik. Jangan sampai hilang. Jangan sampai pecah. Jangan sampai dicuri. Dan jangan sampai diklaim. Oleh siapa? Oleh tukang klaim. Lucu ya? Dan pada akhirnya Cikepu pun mengambil patung anak ayam emas itu dan berterima kasih kepada Raja Naga. Ia pun mengucapkan salam kepada Raja Naga, kepada Ratu Naga, kepada Putri Naga, dan kepada Buah Naga. Kok bisa ada Buah Naga ya? Oke. Dan pada akhirnya Cikepu kembali ke... Kok blur ya? Oke. Oh yes. Ngeblur gitu loh. HP ku no canggih. Dan pada akhirnya Cikepu kembali ke permukaan membawa tongkat emas dan patung anak ayam emas. Sesampainya dia di permukaan, ia masih tidak tahu arah harus kemana. Ia sudah tidak punya tujuan. Ia tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa kompas. Jadi tidak tahu arah mana angin kau, mana timur, mana barat, mana utara. Dan akhirnya ia berjalan terus dan terus. Ia berjalan. Ia tidak peduli sekelilingnya. Ia terus berjalan, berhari-hari, berminggu-minggu tanpa makan dan tanpa minum. Ya, dongengnya kayak gitu loh. Saya nggak mengada-ngada. Dongengnya seperti itu. Ia berjalan berhari-hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa ngemil. Tanpa makan dan minum, tanpa ngemil. Sampai akhirnya Cikepu pun pingsan. Pingsan loh. Kasih napas buatan nih. Nggak boleh. Nah, ketika Cikepu bangun dari pingsannya, tiba-tiba ia kaget karena ia sudah berada di rumah yang sangat mewah, megah, dan di depannya terdapat tulisan Cikepu. Ia pun bangun di kasur yang sangat empuk dan ia pun bingung, siapa pemilik rumah ini? Pada akhirnya, Cikepu pun menganggap bahwa seseorang telah menolongnya, kemudian meminjamkan rumah yang megah ini kepadanya sebagai tempat tinggal. Sampai membuatkan nama di depan rumahnya. Ini souvenir pernikahan ya ternyata. Mewah banget. Ya, ini rumah mewah itu. Cikepu pun kemudian memutuskan untuk makan. Ia memutuskan untuk mencari makan karena ternyata ia kelaparan. Sesampainya dia di ruang tengah, ternyata sudah tersedia banyak sekali makanan. Banyak sekali makanan yang sangat lezat, enak, digoreng oleh chef-chef andalan. Sekelas Chef Arnold lah, sama Chef Renata. Atau mungkin lebih. Wah, pokoknya enak banget. Dan tanpa berpikir panjang, Cikepu pun makan makanan yang terhidang di atas meja dengan sangat lahap sampai semuanya habis. Wah, nyam, enak sekali. Dan akhirnya Cikepu kemudian memutuskan untuk menyambung hidup sebagai seorang petani. Ia pun membuka ladang di sekitaran rumahnya yang sangat luas. Ia kemudian menanam padi, menjadi seorang petani padi. Ia menanam padi, dan ia juga menanam sayuran-sayuran lain dan buah-buahan. Jadi ia terinspirasi dari lumbung pangan Bali Utara untuk menanam berbagai jenis sayur dan buah-buahan. Apa saja yang ia tanam? Ia menanam semangka. Ia menanam semangka lagi. Yang tadi super, yang sekarang biasa aja. Ia menanam blackberry. Bukan, blueberry. Ia menanam blueberry.
ia menanam stroberi, dan ia menanam jeruk. Wow. Dan akhirnya Cikepu pun hidup menjadi seorang petani yang makmur, yang hasil panennya sangat melimpah, yang kualitas padinya sangat bagus, dan rasa-rasa dari sayuran dan buahannya sangat enak, gurih, renyah, empuk, dan tidak bisa dilupakan. Sampai akhirnya Cikepu pun menyadari satu keanehan yang selalu ia temukan setiap hari. Setiap kali Cikepu pulang dari bertani, selalu ada hidangan yang tersedia. Rumahnya yang ditinggal berantakan, kemudian menjadi rapi kembali. Siapa kira-kira yang merapikan rumahnya, membersihkan rumahnya, kemudian memasak masakan yang enak, lezat, sekelas masakan Chef Renata dan Chef Arnold? Cikepu pun tidak menemukan jawabannya. Ia berkeliling-keliling rumah dan masih tidak menemukan jawabannya. Akhirnya Cikepu pun membuat siasat bahwa ia harus menyelidiki keanehan ini. Ia berpura-pura pergi bertani. Keesokan harinya, ia berpura-pura pergi bertani. Kemudian tinggal sebentar untuk balik melihat siapa yang memasak dan merapikan rumahnya. Lalu, jawaban apa yang ia temui? Ternyata patung emas yang ia bawa berubah, mengeluarkan asap, berubah menjadi sang Putri Naga. Putri Naga di mana? Oh, ini. Berubah menjadi Putri Naga. Cikepu yang kaget kemudian menghampiri Putri Naga, dan Putri Naga tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa berkelit, tidak bisa memberikan alasan. Kemudian ia jujur bahwa ia telah jatuh cinta kepada Cikepu sejak pandangan pertama. Cie, ada ya cinta pandangan pertama? Ada, saya ada tuh sama Cikepu. Ya, Cikepu pun bahagia bukan main, karena ternyata ia berhutang budi juga dengan Putri Naga, dan akhirnya ia jatuh cinta. Dan mereka pun hidup berdua bahagia selamanya. Namun cerita tidak berhenti sampai di sana. Meskipun mereka bahagia berdua, ternyata masih banyak rintangan yang datang. Salah satunya adalah raja yang licik. Pada suatu hari, raja dan rombongan kudanya berjalan-jalan sambil melihat-lihat keadaan sekeliling. Kemudian ia pun terkesima melihat sebuah rumah mewah, minimalis, desain yang luar biasa, di sebuah ladang yang di depannya terdapat sawah yang sangat luas, di sampingnya terdapat kebun sayur, di sampingnya lagi terdapat kebun buah. Wow, siapa kira-kira pemilik rumah ini? Raja. Raja yang sesungguhnya benar-benar raja. Raja yang memiliki darah biru sebiru langit biru, bukan raja yang mengaku-ngaku menjadi seorang raja. Kemudian terheran dan ingin bertamu ke rumah milik Cikepu. Ia dan rombongannya menghampiri rumah tersebut, kemudian bertemu dengan Cikepu dan Putri Naga. Dan ia pun menyampaikan maksudnya untuk bertamu. Cikepu dan Putri Naga yang merasa sangat terhormat karena karena ada raja yang ingin bertamu, kemudian mempersilakan sang baginda raja untuk masuk dan menyuguhi masakan yang sangat lezat. Raja pun terheran-heran karena rumah tersebut sangat mewah, kemudian masakannya sangat enak. Dan istri Cikepu, Putri Naga, ternyata sangat cantik. Wow. Ya, cantik sekali. Lalu muncul niat licik sang raja untuk memiliki Cikepu. Kok Cikepu? Istri Cikepu. Raja pun membuat tantangan kepada Cikepu. Ia menantang Cikepu untuk membabat
hutan, menjadikannya ladang pertanian. Yang paling cepat membabat hutan ialah pemenangnya. Dan yang kalah akan mendapat hukuman. Jika Cikepu kalah, ia harus menyerahkan sang putri kepada raja. Dan jika raja kalah, raja akan memberikan hadiah kepada Cikepu. Tantangan pun diterima. Perlombaan pun dimulai. Cikepu yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta pertolongan kepada Raja Naga. Ya. Raja Naga pun kemudian memberikan kapak rembulan kepada Putri Naga untuk memberikannya kepada Cikepu. Dan dengan kapak rembulan tersebut, Cikepu menerimanya, dan dengan sekali hentak muncul cahaya dari atas langit. Cahaya apa? Cahaya cinta perlahan menyerang. Bukan. Kok jadi dongeng musikal ya? Muncul cahaya dari atas langit. Cahaya tersebut kemudian membabat hutan, dan akhirnya hutan di sebelah timur milik Cikepu pun sudah terbabat habis. Sementara raja dan pasukannya masih belum selesai membabat hutan. Baru sedikit. Ternyata masih ada hutan yang banyak yang perlu dibabat, dan itu tidak selesai dilakukan oleh Baginda Raja. Sehingga Baginda Raja pun kalah. Apakah Baginda Raja mengakui kekalahannya? Tidak. Karena dia adalah raja yang gengsi. Ia tidak mau mengaku salah. Meskipun sudah ada bukti bahwa ia kalah dan salah. Raja pun tidak terima. Ia mencari siasat lain. Kemudian ia menemukan ide untuk mencari tantangan lain, yaitu tantangan menyemai suara motor yaitu tantangan menyemai padi. Siapapun yang paling pertama menyemai padi ialah yang akan menang. Tantangan pun diterima kembali, dan lagi-lagi Putri Naga meminta tolong kepada Raja Naga. Raja Naga pun memberikan kotak Sari Ayu Marta Tilar. Ngawur. Bukan, ia memberikan kotak emas berbulu merak kepada sang putri untuk diberikan kepada Cikepu. Dan seketika itu juga dari kotak tersebut muncul gagak-gagak yang membantu Cikepu untuk menyemai biji-biji padi. Sehingga Cikepulah yang kemudian pertama kali menyelesaikan tantangan, dan ia kembali menjadi pemenang. Merasa kalah kembali, kemudian raja kehilangan akalnya. Ia kemudian dan pasukannya memaksa Putri Naga untuk ikut bersamanya. Dan karena pasukannya sangat banyak, mungkin ratusan ribu, Cikepu tidak dapat berkutik. Ia tidak bisa melawan, tidak bisa menghentikan raja membawa istri tercintanya. Oh my God. Tapi ketika Putri Naga dibawa oleh sang raja, Putri Naga pun meneriakkan sesuatu kepada Cikepu. Cikepu, mantel bulu merak, syair keberuntungan kita. Ya, mantel bulu merak. Sehingga keesokan harinya Cikepu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bulu merak, kemudian menyusunnya menjadi sebuah mantel. Dan Cikepu pun berhasil menyelesaikan mantelnya pada hari ke-49. Pada hari ke-49. Ketika mantelnya sudah selesai, Cikepu pun menggunakannya tepat saat perayaan tahun baru ini. Cikepu menggunakan mantelnya. Sebentar, Cikepu masih pakai mantel. Ya, Cikepu menggunakan mantel bulu merak yang ia gunakan. Ada yang mau giveaway nggak? Iya, ada kain katun. Ia menggunakan mantel bulu merak itu
sambil menutupi identitasnya. Ya. Kemudian Cikepu berjalan ke lingkungan kota saat perayaan Imlek. Imlek di sana sangat meriah. Ada berbagai jenis hiburan, ada barongsai, ada lampion-lampion, kemudian ada kembang api, ada mercon, dan tentu saja ada pembagian angpau. Angpau warna merah yang tentu saja isinya juga warna merah. Akan sangat menyedihkan jika angpau warna merah tapi isinya warna hijau. Oh my god. Ya, Cikepu masih menutupi identitasnya, berjalan ke kota di sekitaran perayaan Tahun Baru Imlek. Dan ia menjadi pusat perhatian karena ketika yang lainnya berjalan menggunakan pakaian berwarna merah, ia sendiri menggunakan mantel bulu merah. Dan banyak yang memujinya, banyak yang mengatakan mantel itu bagus, dan tentu banyak juga yang ingin memiliki mantel serupa. Sampai akhirnya berita tentang mantel bulu merah ini terdengar ke lingkungan kerajaan. Raja yang tahu akan kehadiran sosok menggunakan mantel bulu merah ini pun memanggilnya ke lingkungan kerajaan. Cikepu berjalan ke lingkungan kerajaan sambil melantunkan syair-syair keberuntungan milik Cikepu dan Putri Naga. Lalu apa yang terjadi? Ketika tahu bahwa Cikepu sudah tiba di lingkungan kerajaan, Putri Naga pun senang bukan main. Ia pun langsung bergegas menuju pendopo untuk menemui Cikepu. Saat itu raja belum tahu bahwa pemuda itu adalah Cikepu. Ia belum tahu. Namun melihat sang putri kegirangan karena kehadiran pemuda berbulu merak itu, ia pun kembali berpikir licik dan kemudian merampas mantel bulu merak yang digunakan. Dan sang raja pun menggunakan mantel bulu merak itu dengan harapan bahwa sang putri akan bahagia ketika melihat sang raja menggunakan mantel bulu merak. Lalu, apakah sang putri bahagia? Tidak. Tiba-tiba sang putri berteriak. Apakah seorang raja pantas melakukan hal tersebut? Bukankah seorang raja harusnya menggunakan mantel berbulu emas? Bukan menggunakan mantel berbulu merak. Apalagi sang raja mengambil mantel dari orang lain. Sungguh, apakah pantas hal tersebut dilakukan oleh seorang raja? Apakah pantas raja melakukan hal tersebut? Apakah pantas kalian dipimpin oleh raja yang angkuh, sombong, belagu, dan enggak banget buat aku? Pasukannya, lingkungan kerajaan pun kemudian ribut, menentang raja untuk turun dari jabatannya. Ketika keributan itu terjadi, Cikepu pun memanfaatkan kesempatan untuk lari bersama Putri Naga. Ia berlari sampai menemui pantai dekat kerajaan. Di sana ternyata pasukan kerajaan laut sudah menunggu dan mereka dibawa ke kerajaan naga laut dan hidup bahagia selamanya. Yeay. Ya, sang raja pun menggunakan mantel itu untuk wisuda online. Enggak bro, enggak ada wisuda online. Baik, itulah akhirnya raja tumbang digantikan oleh raja yang baru yang tentu saja sangat bijaksana dan baik hati. Raja tersebut dijebloskan ke penjara, dikucilkan, dan akhirnya Cikepu dan Putri Naga hidup bahagia selama. Itulah dongeng yang paling terkenal dari negeri Tiongkok.